Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1 Pemikiran Ki Hajar Dewantara. Perkenalkan, saya Ibu Ima Budi Setyowati, calon guru penggerak angkatan 11. Saya mengajar di SMP IT Insan Kamil Magelang. Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, tugas guru adalah mendidik, membimbing, mengajar, mengarahkan, melatih murid, dan menilai serta mengevaluasi tugas murid. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Pengajaran merupakan bagian dari pendidikan, sedangkan pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Terdapat 3 pertanyaan pemantik untuk koneksi antar materi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sebelum mempelajari modul 1.1 pembelajaran yang saya lakukan cenderung menganggap murid sebagai kertas putih yang belum memiliki warna. Murid hanya berperan sebagai objek dalam pembelajaran. Pembelajaran teacher center atau berpusat kepada guru. Tidak mempedulikan karakteristik murid. Semua murid belajar dengan metode, produk, dan konten yang sama, mengesampingkan bakat, minat, dan kemampuan murid. Fokus pada ketercapaian materi, mengingat materi yang disampaikan cukup padat. Ketuntasan materi paling penting sehingga keberhasilan pembelajaran hanya dilihat dari KKM. Nilai hanya dari aspek kognitif, mengesampingkan penilaian yang lain baik itu afektif, psikomotorik, sosial, budaya, dan spiritual. Tidak peduli pada kepahaman murid, sering merasa gagal jika murid tidak tuntas dalam pembelajaran. Jarang melakukan refleksi pembelajaran baik di awal maupun akhir pembelajaran. Asesmen yang digunakan masih asesmen tradisional, yakni pilihan ganda, menjodohkan, isian singkat, dan uraian. Melibatkan permainan dirasa buang waktu saja, sehingga tidak pernah diselingi dengan ice breaking dan pembelajaran terkesan membosankan. Metode yang digunakan masih sangat terbatas, seringnya ceramah, dan ceramah lagi. Media yang digunakan juga terbatas, sehingga pembelajaran terasa hanya transfer materi. Pemikiran dan perilaku saya yang berubah setelah mempelajari modul ini adalah seharusnya saya melakukan pembelajaran secara menyeluruh, meliputi aspek pembelajaran kognitif, afektif, psikomotorik, sosial, budaya, dan spiritual. Murid sebagai subjek pembelajaran seharusnya memiliki kebebasan dalam berekspresi, mengemukakan pendapat, berkreasi, dan tumbuh sesuai kodratnya. Sebagai guru, saya menyadari bahwa guru harus ikhlas, penuh kesabaran dengan segala ketulusan hati. Guru harus mempelajari karakteristik peserta didik. Guru harus berperan sebagai fasilitator dalam pembelajaran. Guru harus belajar terus-menerus, mengembangkan diri, bergabung dengan komunitas yang membangun agar bisa menjadi pamong terbaik yang bisa menuntun, mendampingi, dan mendorong kemajuan, keselamatan, dan kebahagiaan murid.
yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah mendorong bakat dan minat murid agar dapat berkembang secara maksimal, merancang pembelajaran yang kontekstual sehingga dapat diaplikasikan untuk kepentingan dunia dan akhirat, merancang pembelajaran abad 21 yang mendorong siswa menjadi pribadi kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif. Pembelajaran seharusnya tidak lagi menuntut, tapi menuntun. Mengenali karakter murid dengan menjalin komunikasi yang baik, merancang pembelajaran yang interaktif dan student center. Demikian koneksi antar materi modul 1.1 kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara yang saya buat. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.